tidak sepenuhnya kemudian dia akan ketika kita tandai gitu ya dalam tanda kutip Greenpeace tandai sebagai ini yang berbeda lingkungan, tidak selamanya ketika mereka berubah dalam yang tadi dia bukan hanya level namanya dokumen tapi dalam level aktivitas kita akan mendukung juga gitu. Terus yang terakhir itu mempromosikan solusi. Nah ini juga solusi itu sebenarnya solusi yang benar-benar solusi untuk lingkungan ya, karena kan sekarang tuh banyak banget gitu ya solusi-solusi yang memang kalau menurut kami gitu ya kenapa saya bilang Greenpeace sekarang bisa jadi menurut organisasi lain itu adalah solusi gitu ya. Ada beberapa solusi-solusi untuk permasalahan lingkungan itu tidak tepat gitu. Kita nyebutnya biasanya solusi palsu gitu kan. Ada ada beberapa lah nih gitu. Contohnya misalkan ya carbon trading menurut Greenpeace itu masih itu solusi palsu gitu ya. Oh iya. Dan ya beberapa lah itu salah satu contohnya karena menurut kami ya itu di satu sisi memang akan membantu misalkan, tapi di sisi yang lain itu tetap akan merusak. Betul. Di sisi lain mengasah intinya gini. Ada satu perusahaan kemudian dia melakukan ya tadilah proses yang tadi karena dia merasa bahwasanya aktivitas yang dilakukan olehnya itu merusak lingkungan. Kemudian dia merasa dengan dia melakukan karbon tadi, pembelian karbon tadi, masalahnya sudah selesai. Padahal kan enggak, aktivitas ekstraktifnya kan tetap dilakukan. Ya ibaratnya kayak orang koruptor kemudian menyumbangkan hasil korupsinya aja, itu aja kan. Jadi nggak ada perubahan di sana. Maka itu cuma menjustifikasi bahwasannya mereka bisa tetap seolah-olah pro terhadap lingkungan, tapi di satu sisi aktivitas yang sejak dulu mereka lakukan sebagai perusahaan yang ekstraktif itu tetap dilakukan. Jadi nggak ada perubahan yang signifikan. Bahkan bisa jadi kemudian bisa jadi kemudian daerah-daerah tempat-tempat yang menjadi tadinya area di mana penerapan pembelian karbon itu dilakukan, itu akan jadi target selanjutnya dari perusahaan yang melakukan ekstraktif itu. Kan nggak menutup kemungkinan sih. Berbagi transparan, korupsi. Betul. Jadi ya itu campuran itu, kompleksitasnya macam-macam. Dapat dana sekian terus kan dipotong betul. Kalau misalnya ini kan tadi core value terakhir kan penyelesaian masalah lingkungan Bang ya? Mempromosikan solusi itu. Nah, program-program atau kampanye yang terkait dengan hal-hal itu atau mungkin tentang anti perang juga tuh yang dilakukan Greenpeace itu apa di situ? Kalau soal promosi solusi itu sebenarnya kalau tadi karena saya udah nyinggung soal carbon trading sebenarnya yang kita promosikan itu adalah bagaimana kemudian kita menyerahkan seluruhnya pemanfaatan atas hutan itu, terutama hutan adat ya, karena saat ini fokus dari Greenpeace adalah Papua, benteng terakhir dari hutan di Indonesia itu ya Papua gitu. Nah di posisi kami melihat bahwa solusi itu ada di masyarakat adat itu sendiri, mulai dari pengelolaan, mulai dari pemanfaatan itu ada di mereka. Karena bahkan sebelum adanya Indonesia nih, mereka tuh sudah ada di situ gitu. Masyarakat adat misalkan contoh yang terakhir misalkan yang mungkin setahun terakhir atau 2 tahun terakhir tuh kasusnya sedang naik itu soal suku Abiu. Mereka itu udah ratusan tahun lebih dulu ada gitu dibandingkan Indonesia gitu. Dan memang sudah tinggal di Boven itu, di dekat sungai Dikul itu. Cara mereka memanfaatkan hutan, cara mereka hidup bersama hutan, cara mereka berdampingan dengan hutan itu benar-benar tidak sama sekali merusak gitu. Dan bayangkan ada orang yang tiba-tiba datang ke sana dengan yang sebenarnya menurut masyarakat Awi juga uang kadang nggak ada nilainya, karena bagi mereka bahkan ada kalimat yang ini dikeluarkan oleh Bapak Fendi sendiri gitu ya, kepala sukunya di suku Ayu. Bagi mereka hutan itu adalah bank buat mereka. Definisi bank sesungguhnya sebagai sumber kehidupan, tempat menyimpan, dan ya ketika kita makan ke bank kan kita akan menyimpan sesuatu kan, yang dipercaya itu di kemudian hari
di masa depan kita akan pakai. Yaitu mereka menganggap bank mereka ya hutan. Kalau ini hilang, mereka nggak punya masa depan. Jadi kadang itu yang masih kemudian tuh sulit ditangkap oleh beberapa masyarakat, terutama masyarakat urban. Karena bagi mereka isunya terlalu jauh. Padahal bayangkan saja misalkan ketika kita yang tinggal di kota, ada orang asing masuk ke rumah kita, kemudian rumah kita tuh dipatok gitu, kamar kalian yang tadinya mungkin seluas ruangan ini jadi tinggal setengah gitu. Ya, bayangkan aja seperti itu. Ya itu yang terjadi oleh di masyarakat adat Papua gitu. Bukan hanya suku Awit, ada banyak suku-suku yang lain juga yang memang mungkin tidak terdengar dan mudah-mudahan suku Awit ini bisa jadi salah satu kasus yang nanti akan jadi contoh gitu ya ketika kemudian sukses gitu disahkan. Karena kenapa begitu? Karena contohnya tuh ada misalkan di Nasaimos gitu. Baru saja disahkan gitu di tahun lalu luas hutan adat untuk masyarakat adat Nasaimos itu luasnya itu 1,5 kalinya kota Jakarta. Bayangkan itu hutan yang kolom itu ya meskipun baru di levelnya bupati ya, belum sampai level negara, tapi kan bupati kan sebagai perwakilan pemerintah. Itu adalah langkah yang luar biasa baik gitu karena menyerahkan semua pemanfaatan, penggunaan dan lain sebagainya itu ke masyarakat adat. Bahkan di Namblong itu daerah Sorong Selatan ya, Namblong itu. Iya, Namblong. Itu bahkan mereka tadi setelah mereka sudah selesai diakui gitu ya hutannya, kemudian mereka membuat PT secara mandiri untuk pengelolaan hutan-hutannya. Jadi ekowisata, kemudian jadi ada perkebunan juga tapi cuma sedikit bentuknya ya, dan itu dikelola full sama masyarakat. Nah itu yang solusi yang Greenpeace mau gitu, solusi-solusi yang memang dari masyarakat itu sendiri gitu. Kalau masyarakat tuh hanya buat kebutuhan sendiri, tidak seperti perusahaan. Iya. Kalau misalkan dia bagaimana caranya untuk sebesar-besarnya profit. Kalau dia untuk memenuhi kebutuhan sendiri, kalau memang mereka buka lahan, misalkan untuk ada yang ya mereka kan makan singkong, makan umbi-umbian juga gitu kan, ya itu juga sebatas untuk kebutuhannya. Beda program food estate pemerintah misalkan, ekspansinya berapa ribu hektar tuh, dan itu benar-benar gila. Padahal kan apalagi yang menjadi masalah adalah misalkan nih soal kebutuhan tanaman food estate yang ditanam itu misalkan kentang segala macam, ternyata jenis kentangnya itu bukan untuk kentang untuk kebutuhan sehari-hari kita, tapi kentang untuk yang snack-snack yang nggak perlu gitu, yang keripik kentang segala macam itu kan bukan kebutuhan pokok ya gitu. Jadi sangat aneh. Jadi berbahaya loh, food estate itu berbahaya. Terus Bang, ini kan Greenpeace tuh kan bisa ya pengurusnya tuh lumayan banyak lah ya Bang, mau yang di pusat atau yang di Indonesia gitu juga. Kira-kira latar belakang pengurus-pengurusnya yang di dalam Greenpeace ini tuh latar belakang gimana sih Bang? Kalau soal latar belakang macam-macam ya, memang ada yang dari misalkan ada yang dari kehutanan juga, ada yang dari ekonomi juga, macam-macam sih sebenarnya. Cuman memang kita sih ada kemampuan itu kadang-kadang nggak dapat di kampus ya. Jadi ada beberapa teman-teman yang memang expert, pernah bekerja di organisasi lain juga, yang memang memang punya pengalaman di isu sana, isu hutan. Jadi untuk background sebenarnya tidak masalah kalau menurut saya ya, secara pribadi, secara personal, karena saya tahu beberapa background teman-teman, bahkan ada teman-teman dari Fakultas Kehutanan pun ada yang bukan dari di isu campaign hutan nih, bukan dari Fakultas Kehutanan. Tapi juga ada dari sarjana hukum juga gitu, background hukum, karena memang butuh advokasi juga gitu kan. Nah terus juga ada yang HI juga ada, terus dari ekonomi juga ada. Jadi sebenarnya semua jurusan ini bisa masuk, cuman memang tergantung kemampuan teman-teman. Jadi misalkan apakah teman-teman punya skill atau kompeten lah bahasanya, walaupun jurusan teman-teman berbeda
berbeda, tapi teman-teman kompeten dalam isu ini ya ada juga kesempatan bisa masuk. Berarti lebih yang dilihat tuh penguasaan atas sebuah isu lingkungan gitu. Iya. Nggak terpatok Kita gitu. sama Iya. jurusan dari manapun teman-teman jurusannya bisa. Tapi HI ya, HI saya manajemen. Ada beberapa teman-teman yang memang justru itu dari hukum juga ada, dari urusan ekonomi juga ada, dari sosiologi juga ada, macam-macam. Tapi nanti justru gini, saat interview di sini teman-teman nggak diminta ijazahnya dulu. Oh.